Bulan ini gereja kita akan membahas tema yang sangat baik, sangat bagus, yaitu satu tema yang mengajarkan kita untuk menjadi kuat, menjadi teguh, pasti dalam menjalani hari-hari ke depan. Tema yang akan kita bahas sore ini temanya yaitu jangan takut dan jangan bimbang. Ayo sama-sama kita katakan sama-sama, jangan takut dan jangan bimbang. Sekali lagi dengan kompak, suara yang keras. Saya tahu nih jam ngantuk ini. Ayo semangat. 1, 2, 3. Jangan takut dan jangan bimbang. Ya, ini perintah Tuhan, saudara. Ini perintah Tuhan bagi kita semua, supaya kita tidak menjadi takut dan bimbang. Bimbang itu sama dengan ragu. Supaya kita tidak takut dan tidak bimbang ragu. Nah, kenapa? Karena seringkali dalam menjalani kehidupan di dunia ini, saya sering bilang begini, dunia ini penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan, tantangan, beban, ya, penuh dengan goncangan, saudara. Nah, seringkali karena kita memang hidup di dunia, masih hidup di dunia, kita seringkali mengalami ketakutan, kekhawatiran, bimbang dan ragu, saudara. Masalah itu selalu ada dalam hidup kita. Kadang datangnya sendiri-sendiri, saudara. Tapi kadang datangnya keroyokan, saudara. Kadang datangnya sopan, saudara. Satu datang, pergi, datang lagi. Kadang nggak sopan, saudara. Karena dia datang nggak permisi, saudara. Bisa belum selesai satu masalah, datang satu lagi. Ya, ngalami masalah keuangan. Anak mau sekolah, harus bayar uang pangkal, bayar iuran bulanan, bayar uang ujian, bayar kontrakan, bayar tagihan angsuran, belum selesai, masih mikirin gimana cari uangnya. Tiba-tiba anak sakit, saudara, perlu uang lagi, saudara. Tiba-tiba mobil rusak, motor rusak, perlu uang lagi, saudara. Nah, kadang-kadang yang begini-gini, saudara. Tiba-tiba orang tua di kampung bilang, "Nak, bapakmu sakit, mamamu sakit." Yang kalau nggak dibantu nggak mungkin kita sayang mereka. Amin. Nah, seringkali datang hal-hal seperti itu. Lagi bokek-bokek tiba-tiba dari PT bilang kontraknya mau habis, nggak diperpanjang. Nah, kan seringkali hal-hal begini menambah beban kehidupan yang kita seringkali merasa takut dan khawatir. Saya baca literatur tentang takut dan khawatir, itu bedanya apa, saudara? Takut itu satu reaksi di dalam pikiran, di dalam hati, terhadap suatu keadaan yang nyata. Ada ancaman langsung yang membuat kita berpikir dan merasa kita tidak mampu menghadapinya. Kita menjadi takut, saudara. Saya contoh. Di dalam keadaan yang gelap, nyata kan? Gelap. Kita menjadi takut. Kalau nanti ada binatang yang, kalau ular misalnya, kan di hutan gelap gitu. Kalau ada ular gimana gitu loh. Kalau nanti ada lubang jatuh gimana? Kita menjadi takut, saudara. Atau kita berhadapan dengan binatang buas, ancaman yang nyata. Tiba-tiba perasaan kita gemetar, ketemu harimau lah kalau lagi jalan di hutan gitu loh. Atau kita lagi jalan di satu tempat yang banyak premannya. Ada ancaman, kita takut. Nyata, langsung. Kalau khawatir itu satu reaksi di dalam pikiran dan perasaan tentang sesuatu yang belum terjadi. Tapi mungkin bisa terjadi. Dia belum terjadi. Aduh, sudah belajar. Nanti kalau nggak lulus gimana ya? Gitu loh. Sudah coba berobat, kalau nggak sembuh gimana ya? Belum tentu terjadi, tapi sudah khawatir duluan, saudara. Nah, itu seringkali ketakutan dan kekhawatiran itu, baik langsung nggak langsung, ancamannya nyata nggak nyata, seringkali timbul dalam hati dan pikiran kita, saudara. Dan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita, saudara. Kebimbangan juga, keraguan, adalah satu reaksi di dalam pikiran, di dalam hati kita, dari pengamatan kita tentang sesuatu yang mungkin saja bisa terjadi. Tuhan tolong nggak ya? Keadaanku bisa berubah nggak ya? Ini bisa selesai nggak ya? Ragu, saudara.
akan kemampuan diri sendiri, dan akan pertolongan Tuhan. Nah, ketakutan, kekhawatiran, keraguan ini, kebimbangan ini, seringkali muncul dalam kehidupan kita. Seringkali muncul. Emak-emak apalagi, uang belanja tinggal sedikit nih. Emak-emak paling repot nih. Saya tahu bapak-bapak agak cuek. Pa, papi, sayang, honey, babe, panggil apa? Papa lah ya, ayah gitu. Pa, uang belanja tinggal dikit. Belum akhir bulan, masih tanggal 20. Ibu-ibu paling khawatir, kenapa? Anak-anak harus makan. Bapak agak cuek. Ya udah tunggu aja. Dalam hati ibu-ibu, enak aja tunggu aja. Mana bisa, mesti makan. Kekhawatiran muncul, saudara. Nah, akan kekhawatiran, ketakutan, keraguan ini akan membuat banyak hal yang timbul kalau kita dihinggapi rasa khawatir, rasa takut, rasa bimbang ragu. Tuhan gak mau kita ngalami ketakutan, saya tambah ya, ketakutan, kekhawatiran, dan keraguan, kebimbangan. Kenapa? Tadi saya sudah sampaikan, karena ketakutan, kekhawatiran, keraguan di dalam kehidupan kita itu mengakibatkan banyak hal yang gak bagus, saudara. Makanya temanya jangan takut, jangan khawatir, itu perintah Tuhan, saudara. Tuhan gak mau kita takut, Tuhan gak mau kita khawatir. Walaupun kita sedang menghadapi masalah yang banyak dalam kehidupan kita, menghadapi tantangan, menghadapi beban hidup, Tuhan bilang jangan takut dan khawatir. Nanti kita akan bahas. Kalau saudara tanya, ngapa Pak gak usah takut dan khawatir? Ini real kok. Nanti saya jawab. Kita bahas satu-satu. Tuhan gak mau kita takut dan khawatir. Kenapa? Karena ketakutan dan kekhawatiran dan keraguan itu bisa mengakibatkan stres. Tahu stres? Satu perasaan yang gak enak, rasanya tertekan, saudara. Gak enak, makan gak enak, tidur gak enak, kerja gak enak, ngapain duduk gak enak, tidur gak enak, saudara. Stres, saudara. Mukanya murung. Dan kalau ini gak selesai-selesai berlarut-larut, maka masuk kepada fase yang lebih parah, yang namanya depresi. Menung aja, diajak ngomong, menung aja. Depresi, saudara. Dan kalau ini nggak diselesaikan, nggak diobati, nggak dikonseling, nggak dicarikan solusinya, bisa gila, saudara. Ada ketemu kan di jalan kan, di mana orang bengong aja. Itu karena pada tahap sampai yang paling berat, dia tidak menemukan solusi atas kehidupan, atas beban yang dia jalani, yang dia hadapi. Tuhan nggak mau kita takut. Tuhan tidak mau kita khawatir, ragu karena bisa menimbulkan stres, bahkan depresi sampai gila. Yang pertama, yang kedua, stres, ketakutan, kekhawatiran, dan kebimbang ragu membuat kita menjadi lemah. Ya tidak bisa lah, susah lah, mana mungkin. Gak berani lah, gak usah lah. Karena udah ketakutan dulu, saudara. Alkitab berkata, orang yang takut itu sama dengan tembok yang roboh, saudara. Tahu tembok? Kalau udah roboh, susah untuk dibenerin lagi, saudara. Tembok yang roboh, kalau udah roboh, berantakan, susah untuk dibenerin lagi. Makanya Tuhan bilang jangan takut dan jangan khawatir, jangan bimbang ragu. Kalau kita takut, kita menjadi lemah. Tidak berdaya, saudara. Udahlah, tidak usah. Kita takut, saudara. Takut menghadapi, takut menjalani. Udahlah, tidak usah. Membuat kita akhirnya kalau tidak selesai-selesai, tidak tahu cara menanganinya, nggak tahu cara menghandle ketakutan ini, itu bisa membuat kita menjadi putus asa. Ketakutan juga menimbulkan banyak penyakit. Stres itu penyakit, saudara. Memunculkan banyak penyakit. Pertama tuh GERD. GERD itu asam lambung yang parah, saudara. Banyak lagi yang lain, saudara. Darah tinggi, saudara. Gelisah, nggak bisa tidur, dan lain-lain. Berefek banyak. Nah, saya dalam perjalanan pulang tadi, dalam perjalanan pulang khotbah, saya masih merenungkan firman Tuhan yang saya sampaikan tadi pagi. Nah, di mobil, ketika saya jemput Bu Dewi lagi nyopir, saya itu kalau nyopir saya putar lagu, lalu saya suka berpikir. Nah, laki-laki itu begitu. Dia bisa nyopir, pikirannya kemana-mana, saudara. Nah, gitu. Walaupun tidak multitask.
lebih multitask tuh perempuan. Ya, laki-laki juga bisa. Tapi kalau pengalaman saya waktu nyopir aja gitu loh. Pikiran bisa kemana. Saya mikirin tadi khotbahnya. Oh ternyata saya bisa nambah lagi daftar akibat kita takut dan stres. Akibat kita takut, khawatir dan bimbang ragu. Orang yang takut itu ya saudara, yang khawatir dan ragu-ragu itu tidak bisa bersyukur saudara. Tidak bisa bersyukur. Tidak bisa dia bersyukur sama Tuhan. Karena dia udah takut duluan. Mengakibatkan efek terhadap jasmani dan rohani. Dia tidak bisa bersyukur saudara. Orang yang ketakutan itu tidak bisa lihat pekerjaan atau kuasa Tuhan nyata dalam hidupnya. Karena udah ketakutan. Kemudian orang yang ketakutan itu tidak bisa pegang janji Tuhan. Karena udah takut duluan, udah kalah duluan saudara. Itulah sebabnya Tuhan tidak mau kita itu takut, khawatir dan ragu dalam menjalani kehidupan yang memang banyak masalah. Itulah sebabnya saudara, Tuhan bilang jangan takut dan khawatir. Kenapa kita jadi takut dan khawatir? Semuanya bermula dari pikiran dan perasaan. Kita berpikir, saya sanggup nggak ya menyelesaikan persoalan ini? Saya bisa nggak mengatasi pergumulan ini, tantangan ini, beban ini saya bisa pikul nggak? Dan kita selalu menjadi takut dan khawatir ketika kita berpikir, kita mencari jalan keluar, hanya berfokus kepada diri sendiri. Perhatikan saya, ketakutan dan kekhawatiran, kebimbangan dan keraguan itu muncul waktu kita menghadapi persoalan kehidupan, kita berpikir, mengkalkulasi, mencari solusi, hanya berfokus kepada diri sendiri yang terbatas dan lemah ini. Makanya kita selalu pikir, aku bisa enggak ya? Aku mampu enggak ya? Selalu kita tertuju pada diri sendiri. Dan kita ini kan terbatas, betul enggak? Seringkali kita enggak mampu. Itulah sebabnya hari ini, bulan ini di penghujung tahun, untuk memasuki tahun 2025, yang menurut prediksi para pengamat ekonomi politik, bahkan firman Tuhan juga berkata, tidak akan menjadi lebih baik. Dunia dengan segala pergumulannya, dengan segala keadaan tantangannya, tidak akan menjadi lebih baik. Tapi Tuhan, perhatikan, Tuhan mengasihi kita anak-anaknya. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang yang berharap kepadanya dengan yang tidak berharap. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang yang mau berjalan sesuai tuntunannya dengan orang yang berjalan sesuai kehendaknya sendiri. Kalau saudara baca Mazmur 91, di situ janji Tuhan juga tentang perlindungan, pertolongan, penyertaan Tuhan bagi kita, Mazmur 91. Orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Katakan amin. Nah, malam ini Tuhan juga ingin mengajari kita banyak hal. Ingin menguatkan kita, ingin menghibur kita, meneguhkan kita, mengajar kita, menuntun kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan di hari-hari ke depan, di tahun 2025 yang akan datang. Dan kita akan menjadi pemenang sekalipun keadaan dunia itu tidak baik. Yang mau bilang amin. Ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat ada di layar saudara. Ini ayat Yesaya 41 ayat 10 ini adalah ayat yang paling populer saudara. Saya buka di Google, dibilang ayat ini adalah ayat yang paling banyak dicari orang di dunia. Karena ayat ini sangat menghibur, sangat memberi kekuatan. Dan di ayat ini kita bisa bahas banyak hal saudara. Yesaya 41 ayat 10. Saudara bisa baca, ayo kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bilang amin. Nah, saya mungkin 3 minggu lalu doa sama Tuhan. Selalu tema tiap bulan itu saya selalu doa, Tuhan saya mau sampaikan apa? Apa yang Tuhan mau sampaikan melalui saya kepada jemaat? Nah, seringkali ketika saya lagi nonton khotbah, lagi denger lagu,
Lagi duduk, tiba-tiba ada sesuatu. Ayat ini sudah lama. Saya tahu, saya mengerti, saya hidupi. Sudah lama, udah bertahun-tahun. Saya juga pernah bahas ini dalam khotbah-khotbah saya sebelumnya. Tuhan bilang, bawain ini. Makanya saya sharekan kepada saudara hari ini. Nah saudara, ayat ini sangat bagus, saudara. Dimulai dengan satu perintah Tuhan. Satu nasihat, satu tuntunan, pengajaran dari Tuhan bagi saudara dan saya, bagi kita anak-anaknya. Tuhan bilang jangan takut. Jangan takut dalam menghadapi apapun di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, waktu kita terima firman Tuhan, saya mau ajarin buat saudara. Gak cuma tentang ayat ini aja, apa saja. Ketika Tuhan kasih perintah, kasih tuntunan, kasih nasihat, kita dihadapkan pada dua pilihan. Kita mau percaya dan lakukan, atau kita nggak mau percaya dan nggak mau lakukan. Itu pilihan, saudara. Nggak ada di tengah-tengah. Walaupun banyak orang Kristen ada di tengah-tengah. Saya percaya, tapi saya nggak lakukan. Ini kan Kristenan, saudara. Yang kalau dengar khotbah, iya. Tapi keluar dari gereja nggak dilakukan, saudara. Masuk kiri, keluar kanan, gak pernah nyangkut di hati, saudara. Apalagi sampai dalam pada tindakan. Tapi malam ini saya mau ajar saudara, kalau dengar firman itu gak usah bantah, gak usah berargumen, gak usah pakai tapi. Ketika Tuhan bilang, jangan takut. Ya jangan takut. Mungkin kita bisa cari tahu kenapa jangan takut, makanya belajar firman. Amin. Ya, Tuhan bilang jangan takut. Tapi Pak, saya kan lagi bergumul. Pergumulan saya berat ini. Jangan takut, tapi Pak, ini tagihan lagi mepet ini. Kalau enggak rumah saya disita, motor saya disita. Gimana Bapak bilang jangan takut? Saya takut loh Pak. Mau argumen begitu, atau saudara mau belajar? Oh Tuhan bilang jangan takut, ya aku mau belajar jangan takut. Tapi kenapa Tuhan jangan takut? Nah harusnya begitu, tanya saudara, supaya ngerti. Ya. Jangan tapi nggak mau lakukan, nolak dulu. Ya susah. Jadi orang itu harus jadi murid, mau belajar saudara. Nah Tuhan bilang, nih kita belajar ya. Kasih tahu kiri kanan, belajar ya, bilang gitu. Ya. Nih, Tuhan bilang jangan takut. Tentu kita semua tanya, kenapa Pak jangan takut? Ini kan realita. Saya lagi ketakutan, khawatir nih, lagi ragu nih tentang kehidupan saya, tentang masa depan anak-anak saya, tentang pekerjaan saya. Kenapa Pak? Tuhan bilang jangan takut. Jawabannya gampang. Gampang saudara. Nih jawabannya. Kenapa jangan takut? Sebab Tuhan janji Dia menyertai kita. Nah janji Tuhan inilah kita pegang. Janji Tuhan ini kita pegang. Inilah jawaban sendiri dari Tuhan. Tuhan bilang, kamu jangan takut. Kenapa Tuhan? Karena aku menyertai engkau. Kata menyertai itu berarti itu gak cuman kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Gak cuman bicara hadiratnya ada. Tapi penyertaan Tuhan itu artinya Dia bersama kita di dalam segala waktu, dalam segala keadaan, di dalam segala situasi, di dalam segala tempat. Dia ada bersama kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir saudara. Di sepanjang jalan yang kita lalui, suka dan duka, senang atau enggak, gampang, susah, Tuhan ada bersama kita. Dan yang berjanji ini adalah Tuhan. Kalau saya janji, mungkin saya bisa ingkar janji manusia. Lidah yang enggak bertulang. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah lupa. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah lalai, saudara. Dia yang berjanji, Dia pasti menepati janjinya. Dia sudah membuktikan janjinya. Dia sertai kita sampai hari ini. Nah, saudara duduk di sini, ganteng-ganteng, cakep-cakep nih. Bisa makan 3 kali sehari. Berkecukupan, ya mungkin masih ada pergumulan. Itu salah satu bukti Tuhan menyertai kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya mau bilang, kalau ada orang berjanji, saudara bisa ragukan. Manusia. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, saudara harus percaya.
Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Amin. Tuhan tidak pernah bohong, dia tidak pernah berdusta. Kalau dia bilang, jangan takut, aku menyertai engkau. Kita harus percaya, kita harus taat, kita harus sadar, kita harus percaya. Kita nggak perlu takut sebab ada Tuhan. Amin. Tadi saya udah ceritain tentang Daud. Daud itu manusia yang banyak pergumulan. Dari masa muda, dia hadapi binatang buas ketika dia menggembalakan kambing domba, saudara. Sampai dia menjadi panglima perang, terus perang lawan Goliat yang besar-besar. Dia nggak takut, saudara. Kenapa? Karena dia percaya janji Tuhan. Bahwa Tuhan menyertai dia. Saudara, kalau baca 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Diceritakan waktu bangsa Israel perang sama Goliat. Lawan Filistin. Ada satu tentara Filistin yang besar. Raksasa namanya Goliat. Semua tentara termasuk perwira panglimanya ketakutan, tidak berani lawan Goliat. Goliat bilang begini, maju kamu, maju. Kalau aku kalah, ini semua tunduk sama kamu. Tapi kalau kamu kalah, kamu tunduk sama kami. Tidak ada yang berani maju. Ketakutan. Bimbang ragu bisa ngalahin Goliat enggak? Dikalkulasi. Mereka lihat Goliat besar tinggi, aku kecil begini, mana mungkin ngalahin? Karena selalu merujuk kepada diri sendiri. Makanya saya bilang tadi, ketakutan itu reaksi yang muncul dalam pikiran, dalam perasaan, melihat ancaman yang nyata dan itu merujuk kepada diri sendiri. Tentara Israel, ketakutan, tidak ada yang berani menghadapi Goliat. Waktu itu Daud sedang bawa makanan untuk kakak-kakaknya yang tentara, saudara. Dia mendengar si Goliat sedang mengolok-ngolok bangsa Israel, tentara Israel. Ini Daud adalah seorang anak muda yang kehidupannya dekat sama Tuhan. Alkitab menceritakan waktu dia jaga kambing domba, dia suka memuji Tuhan. Mungkin lagunya, kayak tadi lagunya apa, Len? Coba ambil mic, Len. Lagu yang terakhir. Nyanyi, Len. Referennya aja. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, segelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia lagi jaga kambing domba yang gak banyak. Tapi karena dia selalu ingat Tuhan, dia bisa bersyukur, saudara. Dia kenal Tuhan dia, yang dia sembah, yang kepadanya dia meletakkan seluruh kehidupannya. Dia gak pernah takut. Alkitab menuliskan, Daud berkata kepada Raja Saul, yang ketika itu memandang seorang anak muda, siapa kamu? Kok mau-maunya berani-beraninya lawan si Goliat? Dia bilang, Raja Tuanku, waktu aku jaga kambing dombaku, kalau ada binatang buas, aku hadapi, aku bunuh, katanya. Kenapa dia bisa ngomong begitu? Karena dia dekat sama Tuhan. Dia kenal sama Tuhan yang dia percayai. Dia kenal siapa Tuhan yang dia sembah, saudara. Lalu dia maju menghadap ke Goliat. Satu perkataan yang saya selalu ingat belasan tahun lalu ketika saya mulai bertobat. 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Ketika Goliat maju, dia maju. Goliat mengolok-ngolok dia. Siapa ini anak kecil? Kecil, masih unyu-unyu, saudara. Tahu unyu-unyu? Alkitab berkata masih kemerah-merahan gitu loh. Siapa ini? Lalu sampai satu perkataan, kamu pikir aku anjing ya? Kata Goliat. Sampai begitu ngolok-ngoloknya. Kamu bawa tongkat, kamu pikir aku anjing ya? Gitu ya. Lalu Daud bilang begini.
Aku mendatangi engkau. Dia tunjuk-tunjuk Goliat. Dengan iman dia bilang, aku mendatangi engkau. Dalam nama Tuhan, dengan nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Allahnya Israel. Hari ini aku akan membunuh engkau. Akan kupotong lehermu, katanya. Goliat itu pakai segenap persenjataan. Ketopong, baju jira, peralatan perang. Daud pertama pakai, saudara. Dibuang sama dia. Gak enak. Berat. Dia ambil umban batu. Tahu umban batu? Itu kayak ada ketapel gitu ya. Dia ambil batu-batu. Begitu Goliat maju, dia ambil. Saya percaya. Dia bilang begini, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dia lempar. Itu batu kena di sini. Saudara tahu? Begitu luas sasarannya, begitu lebar, begitu jauh. 1/1000 mungkin kenanya. Atau mungkin 1/100 kemungkinan kena tempat yang paling vital di sini. Tapi bisa kena jitu, tepat. Pas. Begitu mati, saudara. Tepuk tangan, saudara. Ini kalau bukan Tuhan, siapa? Kalau bukan Tuhan, siapa? Saudara kalau baca Alkitab, saudara harus ambil remahnya. Pikirin, ini kalau bukan Tuhan siapa? Lalu kok Tuhan bisa bekerja dalam diri Daud? Karena ada orang yang percaya kepada dia. Firman Tuhan bilang begini, kalau kamu percaya, tidak ada yang mustahil bagimu. Amin. Kalau kamu percaya, tidak ada yang mustahil bagimu. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi iman kita itu menggerakkan tangan Tuhan. Iman kita mendatangkan mujizat, saudara. Iman kita membawa kita kepada keselamatan dan kemenangan. Katakan amin. Mari belajar seperti Daud. Tidak takut, tidak khawatir. Goliat itu menggambarkan satu tantangan, ancaman, rintangan yang harus dihadapi dan dikalahkan. Ini sesuatu yang besar, rasanya nggak mungkin bisa diselesaikan, dikalahkan. Tapi Daud dia nggak lihat dirinya, karena dia tahu dia nggak punya siapa-siapa, nggak punya apa-apa. Daud menghadapi Goliat, dia tidak mengukur Goliat itu dengan dirinya. Tapi dia menghadapi Goliat. Dia bawa Tuhan. Dia lihat Tuhan. Makanya di hadapan Tuhan semua itu kecil. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, hari ini Tuhan sedang mengajar saudara dan saya. Saya tidak tahu apa masalahnya yang saudara hadapi sekarang. Bisa masalah keuangan mungkin karena 70-80% manusia hari-hari ini menghadapi masalah keuangan. Bisa masalah pekerjaan, bisa masalah rumah tangga, kesehatan, dan semuanya. Tapi apapun masalahmu hari-hari ini, seberapa berat pun, mari engkau seperti Daud. Engkau tidak mengukur masalah dengan dirimu. Karena kalau engkau mengukur masalah dan dibandingkan dengan dirimu, masalah yang besar, lalu kau bandingkan dengan dirimu dengan kemampuan terbatas, pasti engkau akan mengalami yang namanya ketakutan, kekhawatiran, keraguan, kebimbangan, bisa nggak menyelesaikannya. Tapi kalau engkau mengukurkan itu kepada Tuhan yang maha besar, maka engkau akan berkata, ini gampang, ini pasti bisa. Amin. Ini pasti bisa, ini gampang, ini tidak susah. Aku bisa menghadapi. Daud, saya percaya, mungkin lagu tadi dia nyanyikan, saudara. Tuhan selalu menolongku. Ayo nyanyi lagi yuk. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga
jagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Baik. Kiel, balik lagi ke tadi. Nah, saudara, Tuhan bilang jangan takut sebab aku menyertai engkau. Kita harus percaya Tuhan hadir di segala waktu, segala tempat, segala keadaan. Sejak saya bertobat, saya belajar percaya kepada Tuhan. Sejak saya mengenal Tuhan, saya belajar untuk percaya kepada Tuhan. Doa saya dijawab, nggak dijawab, nggak masalah. Pokoknya saya stick kepada iman, saya mau percaya kepada Tuhan. Saya mau percaya janjinya, saya mau percaya rancangan dan dahsyat. Sekalipun Tuhan izinkan segala sesuatu yang menurut manusia, menurut saya, menurut logika, kayaknya nggak benar, nggak bagus, nggak baik. Tapi saya selalu mau percaya. Tuhan selalu baik, rancangannya indah. Saya pernah cerita, saya buka restoran, dimulai dari doa, waktu dibuka, pagi doa, sore doa, malam doa mau tutup. 2 tahun lebih, tutup, saudara. Harusnya saya bisa marah, kecewa sama Tuhan, tapi saya tidak kecewa. Kalau ditanya kenapa tutup, yaitu kalau buku 1 bab, 1 chapter dalam hidup saya yang judulnya buka restoran dan tutup. Kayak buku itu kan dari awal sampai akhir, kan? Itu perjalanan hidup saya, ada 1 masa, 1 chapter dalam hidup saya, buka restoran dan tutup. Tapi saya bersyukur hari ini, saya tetap ikut Tuhan, melayani Tuhan, dan saya boleh merasakan dan melihat, mengalami kebaikan Tuhan, penyertaan yang sempurna. Terus saya baik-baik saja toh. Itu loh. Saya percaya saudara juga begitu, amin. Tepuk tangan sekali buat Tuhan. Nah, saudara, Tuhan bilang selanjutnya jangan bimbang. Tuhan bilang yang kalimat yang kedua, tadi jangan takut sebab aku menyertai engkau, sekarang jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Nah, manusia itu seringkali takut, khawatir, dan bimbang, saudara. Bimbang itu satu kesimpulan ya yang timbul, reaksi yang timbul dalam perasaan dan pikiran terhadap satu masalah, satu situasi di mana tidak ada kepastian, sanggup nggak menyelesaikannya. Tidak ada kepastian akan datang atau enggak, Tuhan tolong enggak, Tuhan sembuhkan enggak, Tuhan selesaikan enggak, aku mampu enggak, aku bisa enggak. Maka timbul keraguan. Benar enggak janjinya? Timbul keraguan. Tapi hari ini Tuhan mau bilang sama saudara dan saya, jangan bimbang, jangan ragu. Sebab aku ini Allahmu. Wah, ini keren, saudara. Saya dapat pewahyuan ini bertahun-tahun yang lalu. Waktu Tuhan bilang jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Waktu Tuhan berkata jangan bimbang, Tuhan tuh memberikan jaminan kepada kita. Dengan berkata, aku ini Allahmu. Tadi kan jangan takut, kenapa Tuhan? Karena aku menyertai. Ada dasar yang Tuhan berikan supaya kita tidak takut. Dasarnya apa? Karena ada Tuhan bersama kita. Penyertaannya bagi kita. Sekarang yang kedua, jangan bimbang, jangan ragu. Kenapa Tuhan? Sebab aku ini Allahmu. Maksudnya apa, saudara? Waktu Tuhan bilang, sebab aku ini Allahmu. Tuhan sedang kasih tahu saudara dan saya, kita punya Tuhan. Kita memiliki Dia sebagai Allah dan Tuhan kita. Waktu Dia berkata, sebab aku ini Allahmu. Dia sedang mengajak kita untuk mengenal Dia yang adalah Tuhan. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang hebat, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup membuat mukjizat, Tuhan yang sanggup melepaskan dari segala ikatan, Tuhan yang sanggup membebaskan kita. Dia berkata, sebab aku ini Allahmu. Kalau saya bilang sama saudara, sering kan waktu saya mulai jadi gembala, dari Tembesi, itu Pak Timur saksi. Alex ada dari Tembesi. Saya janji sama jemaat. Saya sebagai gembala janji sama jemaat 3. Kalau saudara nggak bisa makan, cari saya. Saya akan bantu semampu saya untuk memberi makan kepada saudara yang nggak punya uang untuk beli makanan. Yang kedua, kalau saudara sakit, kasih tahu sama saya. Saya melalui gereja akan bantu sebisa mungkin untuk mengobati saudara yang sakit. Yang ketiga, yang nggak bisa bayar uang sekolah. Itu janji saya.
Saya bisa berkata kepada saudara, sebab aku gembalamu. Nah, tinggal tergantung saudara percaya nggak sama saya. Sebab aku ini gembalamu. Waktu saya bilang, aku ini gembalamu, saya sedang kasih tahu saudara, gak usah khawatir, saudara punya gembala yang siap untuk menolong saudara, yang siap untuk memperhatikan saudara. Sama, bahkan lebih. Siapa yang dapat jadi jaminan yang lebih hebat, lebih tinggi, lebih kuat dari nama Tuhan? Makanya seringkali orang bersumpah, demi Tuhan. Demi Tuhan. Karena nama Tuhan itu jaminan supaya dapat dipercaya. Amin. Bahkan kalau saya nonton di TV ya, saya suka nonton film action atau apa, penjahat-penjahat pun sering pakai nama Tuhan untuk meyakinkan orang yang sedang dibohongi sama dia. Demi Tuhan. Ini Tuhan sendiri berkata, sebab aku ini Allahmu. Artinya apa? Tuhan sedang kasih tahu saudara dan saya, kita punya Tuhan. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baik, Tuhan yang sayang, Tuhan yang peduli sama kita. Nah, kalau Tuhan sudah kasih tahu, memberikan jaminan atas namanya sendiri, lalu kenapa kita harus ragu? Kenapa kita perlu merasa ragu, bimbang? Tuhan tolong nggak ya? Tuhan sembuh nggak kan? Tuhan sembuhkan nggak ya? Tuhan selesaikan nggak masalahku ya? Atau kita ragu, Tuhan bisa nggak ya? Tolong. Itu kan seringkali kita ragu. Ini selesai nggak ya? Gimana ya? Nah, hari ini kita harus percaya janji Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan ragu, nggak usah ragu. Karena Tuhan janji atas namanya, atas dirinya sendiri. Tuhan nggak mungkin bohong. Tuhan nggak mungkin berdusta. Kalau manusia ngomong bisa dusta. Kalau Tuhan udah janji atas dirinya sendiri, pasti Tuhan genapi. Amin. Waktu Tuhan janji bersumpah atas dirinya sendiri, Tuhan bilang, aku bersumpah, aku akan memberkati Abraham dan keturunannya. Benar nggak janjinya? Benar saudara. Ratusan bahkan ribuan tahun sampai hari ini, Abraham diberkati Tuhan. Kan Tuhan janji Tuhan gini, Tuhan bilang gini, baca di kitab Kejadian, aku bersumpah, karena aku melihat ketaatannya Abraham. Melihat bagaimana dia mentaati perintahku. Aku bersumpah memberkati Abraham dan keturunan-keturunannya. Itu sumpah Tuhan. Kenyataan kok. Tuhan tidak lupa, tidak lalai. Abraham diberkati. Ishak diberkati. Bahkan Ismail pun, yang bukan merupakan anak perjanjian. Karena Tuhan berjanji. Ismail pun diberkati. Itu bangsa Arab diberkati, saudara kaya-kaya. Ishak diberkati. Yakub diberkati. Yusuf diberkati. Bangsa Israel sampai hari ini diberkati, sudah. Bangsa pilihan Tuhan, keturunan Abraham. Saudara dan saya keturunan Abraham secara rohani juga berhak atas janji-janji Allah tersebut. Tapi yang Tuhan mau lihat begini, adakah iman? Kan orang Kristen suka kali kalau nama berkat mengklaim, wah, janji Tuhan amin, janji Tuhan amin. Iya, Tuhan senang engkau percaya. Tapi imanmu, seperti yang kita bahas bulan lalu, imanmu itu berjalan bersama dengan ketaatanmu. Kau punya iman, oke, Tuhan senang. Tapi imanmu harus ditunjukkan melalui ketaatanmu. Amin. Kita berhak atas janji Allah. Kita berhak ditolong Tuhan. Atas janji pertolongan, atas janji pemulihan, janji kesembuhan, janji diberkati. Kita berhak atas janji-janji Allah. Amin. Apa yang Tuhan firmankan, janjikan malam ini. Amin. Mari, lakukan perintah Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Berjalan seturut kehendak Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, saudara, saya selesaikan. Tuhan juga berkata bahwa Dia, next, di satu ayat tadi, di bawahnya, tadi kan 2 baris, jangan takut sebab aku Allahmu, jangan bimbang. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Lalu diteruskan dengan beberapa kalimat yang merupakan janji Tuhan
bahwa Dia akan meneguhkan kita. Dia akan menolong kita. Dia memegang kita dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Dia pegang kita, saudara. Supaya kita nggak jatuh tergeletak. Supaya kita nggak tersesat. Supaya kita nggak terkapar, saudara. Supaya kita tetap kuat menjalani kehidupan. Dia pegang tangan kita. Dia teguhkan kita. Yang mungkin tadi mulai bimbang ragu, Dia teguhkan kita. Dia tolong kita sehingga kita mampu menyelesaikan semua persoalan. Dan Dia memberikan kemenangan kepada kita. Pegang, simpan dalam hati, saudara. Amin. Simpan dalam hatimu. Percayai. Perkatakan janji Tuhan. Yosua 1 ayat 8. Tuhan bilang sama Yosua, dan jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan. Itu janji Tuhan, firman Tuhan. Supaya dalam perjalananmu engkau berhasil dan engkau beruntung. Katakan, saudara. Next. Tadi saya cerita di pagi. Next. Lagi. Saya sama Bu Dewi waktu baru bertobat, utang kami banyak, saudara. Banyak, susah secara logika, mau dibayar. Dengan apa? Toko ada, barang gak ada, saudara. Sedangkan toko itu kan jual, baru dapat untung, betul? Barang gak ada lagi, karena duitnya habis. Buat judi, buat main perempuan, buat ngobat, saudara, buat dugem. Tapi waktu saya bertobat, saya mau mulai belajar baca firman. Belajar baca firman. Belajar janji-janji Tuhan, belajar tuntunan Tuhan, belajar baca firman, disiplin, belajar percaya sama Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan, belajar ikuti tuntunan Tuhan, belajar berserah sama Tuhan. Banyak belajarnya, saudara. Sampai hari ini pun saya masih belajar, saudara. Nah, kalau saudara nggak mau belajar, gimana saudara mau ngalami janji Tuhan? Baca firman aja jarang. Baca firman, saudara. Janji Tuhan, tuntunan Tuhan, semuanya jadi pegangan hidup. Itulah salah satu pondasi yang membuat kita kuat. Janji Tuhan, pegangan kita itu. Karena Tuhan gak pernah lalai dengan janjinya. Menjadi pegangan kita, menjadi sandaran kita, menjadi pengharapan kita. Sehingga kita tidak takut dan bimbang. Dari mulai 27 tahun lalu saya berjalan bersama Tuhan. Nih saksinya bersama Bu Dewi. Lewati lembah, naik turun. Nah, hari pun masih bergumul, saudara. Tapi kami gak pernah stres, kami gak pernah panik, gak pernah bimbang ragu. Karena semakin dalam sama Tuhan, semakin kami percaya. Hari-hari ini kami bersyukur, bersuka cita. Ada sesuatu kami cuma bilang begini, Tuhan jadilah kehendak-Mu, karena aku ini hamba-Mu. Dan kami tahu semua yang Tuhan izinkan terjadi, baik adanya. Kalau hari ini rasanya belum dijawab Tuhan, gak apa-apa. Tuhan kasih waktu yang lebih baik. Tuhan siapkan sesuatu yang lebih bagus dari apa yang kami doakan. Enak hidupnya, tenang, saudara. Enak, saudara, tenang. Nah, karena itu firman Tuhan yang berisi janji-janji Tuhan disampaikan buat kita semua hari ini, malam ini, dari pagi. Atau nanti kita dengar dalam perjalanan hidup kita ke depan. Saudara dengar khotbah, janji Tuhan. Pegang itu. Percayai. Perkatakan. Lakukan, saudara. Tadi saya cerita pagi-pagi. Ada lagu yang dinyanyiin. Mami masih ingat? Bu Dewi gak dengar kan? Kami dulu kalau, ya nama juga baru bertobat, baru belajar percaya. Lagi ngalami pergumulan berat. Utang-utangnya saya tulis di kertas, saya lipat-lipat. Kami gandengan tangan di pinggir ranjang, saudara. Duduk berdua. Nangis, saudara. Saya belajar dari firman Tuhan tentang cerita Yosafat. Waktu Yosafat dikepung 3 kerajaan. Gak bisa keluar. Musuhnya banyak. Gak bisa keluar. Yosafat ketakutan. Dia panggil seluruh rakyatnya. Datang kepada Tuhan. Lalu dia bilang begini. Nah, ini saya belajar. Dia bilang begini. Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi kami tahu Tuhan pasti menolong kami. Saya ambil kalimat itu. Jadi doa saya juga kepada Tuhan. Sama Bu Dewi. Tuhan, kami tidak tahu gimana bayar utang ini, Tuhan, banyak. 100 juta lebih tahun 97, saudara. Tuhan, kami tidak tahu gimana bayarnya. Tapi kami tahu Engkau sanggup menolong kami. Dan benar, kalau saya ceritain panjang ceritanya. Satu persatu utang itu lunas. Tepuk tangan buat Tuhan.
Engkau meneguhkanku ya Tuhan. Bahkan menolongku. Kau batu karangku. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kami sering nyanyi lagu itu berkali-kali sambil menangis. Ketika kami juga baru belajar percaya, masih ada rasa-rasa takutnya, bisa nggak selesai utang ini. Kami nyanyi, saudara. Kami berdoa sama Tuhan, kami ucapkan janji Tuhan, saudara. Banyak lagu yang kami hafal. Waktu itu lagu-lagu Paniko lagi top banget tuh tahun 97, album-albumnya. Datang sama Tuhan nangis. Menangis. Istri saya banyak nangis, saudara. Saya juga banyak nangis. Saya ini orangnya melo, saudara. Nangis saya. Dan Tuhan janji apa? Air mata kita, air matamu. Kalau engkau nangis di hadapan Tuhan, air matamu ditampung di kirbatnya Tuhan. Air matamu ditampung Tuhan. Lalu bilang begini, kalau sudah penuh air matamu, maka melimpah. Disitulah Tuhan akan jawab doamu lebih dari yang kau pikirkan dan doakan. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi nangis sama Tuhan, gak apa-apa. Gak ada air mata yang sia-sia di hadapan Tuhan. Bahkan waktu engkau menangis, itu mengangkat bebanmu. Tapi nangisnya sama Tuhan ya. Mengangkat bebanmu. Nah, saya mau kasih satu tips terakhir. Ini nih. Ya. Next. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7, saudara. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan bilang gak usah khawatir, gak usah takut, gak usah ragu. Tetapi gantikan kekhawatiranmu dengan satu tindakan. Tuhan bilang nyatakan semua hal, segala hal, keinginanmu. Tentu kalau kita khawatir, takut, kita mau semuanya beres, semuanya selesai, semuanya bisa diatasi. Nyatakan semua harapanmu, keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Nah, kalau kita lakukan ayat yang ke-6, maka ayat ke-7 menjadi bagian hidup kita. Waktu kita habis berdoa, habis memuji, habis bersyukur, habis dekat sama Tuhan, maka ayat 7 itu memenuhi hati dan hidup kita. Damai itu memenuhi hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Pikiran ini kan muter terus kan, bisa enggak, mampu enggak, melampaui semuanya. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara baca di bawahnya, doa, permohonan dan ucapan syukur adalah kunci untuk menggantikan rasa takut, khawatir, bimbang dengan rasa damai dan ketenangan dari Tuhan. Amin. Makanya Tuhan bilang, marilah kepadaku. Masih ingat janji Tuhan? Tuntunan Tuhan di dalam Matius 28, Matius berapa? 11 kalau nggak salah. 11 ya, 28, 29. Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Belajarlah kepadaku, sebab aku rendah hati.
Pikulah yang kupasang, kata Tuhan, sebab aku rendah hati dan lemah lembut, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Mari. Makanya saya sering ajak saudara berdoa. Berdoa, yuk sama-sama. Berdoa di dalam kehidupan pribadimu. Ada doa korporat secara bersama-sama sebagai anggota keluarga di gereja. Berdoa secara pribadi. Dan itu menjadikan engkau kuat. Kami di Pria Sejati diajarin begini. Pria yang kuat, itu pria yang berdoa. 1, 2, 3. Yes. Wah, itu. Kurang kuat nih. 1, 2, 3. Yes. Ah, itu. Yes. Gitu ya. Pria yang kuat, pria yang berdoa. Mari kita pegang janji Tuhan yang kita dengar hari ini. Menjadi modal kita menjalani kehidupan mengakhiri tahun 2024. Masuk kepada tahun 2025 yang kita memang tahu. Itu real, saudara. Keadaan dunia akan semakin berat untuk dijalani. Ada banyak masalah yang akan terjadi. Tapi satu hal yang lebih nyata lagi. Janji Tuhan bahwa penyertaannya sempurna bagi kita. Pertolongannya nyata. Janji Dia menyertai, melindungi. Janji Dia untuk memberkati kita anak-anaknya. Jadi gak perlu takut dan gak perlu khawatir. Gak perlu bimbang dan ragu. Ayo kasih tahu. Gak perlu takut ya. Ada Tuhan bersamamu. Mari bangkit berdiri. Tepuk tangan buat Tuhan.